Halo sahabat Lentera, dimanapun Anda berada, saya Yasin Al-Rafiri menemani Anda selama 30 menit ke depan seperti biasa di program podcast Sang Legislator. Dan kali ini siapa ya legislator yang menemani kita untuk tema kesinambungan tata ruang antar daerah dan wilayah. Mari kita sambut Bapak Ahmad Tamim atau biasa disapa dengan Gus Tamim. Selamat pagi Gus. Selamat pagi. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Kata-kata hari ini Gus. Kata-kata hari ini adalah sekalipun ini pagi, Ya. maka salamnya adalah semangat pagi. Oke. Sekalipun siang tetap semangat Semangatnya pagi. pagi Malam pun terus. semangat pagi. Oke. Saya juga ada pantun soal pagi, Gus. Wah, menarik ini. Saya nggak siap ini. Dari hari Senin pagi ke hari Rabu, mencari bahan untuk sambal terasi. Baik. Podcast Sang Legislator kedatangan tamu bersama Gus Tamim yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Iya, Gus. Ini kesempatan pertama Gus Tamim berkunjung ke tempat kami, Gus. Terima kasih Saya bangga atas waktunya. diundang oleh Lentera. Penuh harap mudah-mudahan diskusi yang sederhana ini tapi bermakna Amin. dan berkontribusi untuk lahirnya kemaslahatan, Amin. kemakmuran Jawa Timur. Siap, siap, Gus. Gus Tamim adalah legislator yang berasal dari Blitar ya, Blitar, Blitar Raya dan Tulungagung. Tulungagung. Nah, Iya. dan sudah 3 periode di DPRD Provinsi Jawa Timur, Timur. dan berarti sudah punya banyak sekali pengalaman yang bisa dibagikan kepada pemirsa atau sobat lentera yang ada dimanapun ya. Ini kita sekarang membahas tata ruang yang juga salah satu bidang dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Iya. Dan Gus Tamim selaku wakil ketuanya ini tentu punya banyak unek-unek atau plan-plan ke depan untuk kemajuan tata ruang daerah dan wilayah di Jawa Timur. Gus, pertama-tama saya buka dengan gimana ya menilai keterpaduan antara RT RW yang di daerah dan juga berkesinambungan dengan yang provinsi. Iya. Sahabat Lentera, masyarakat Jawa Timur, jadi kita bicara dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan itu ya yang global adalah dokumen perencanaan daerah. Bahkan ada juga dokumen perencanaan nasional. Perlu diketahui bahwa dokumen perencanaan ini saya agak ke belakang sedikit sebelum bicara tentang rencana tata ruang dan tata wilayah, bahwa ada namanya rencana pembangunan jangka panjang nasional. Oke. Ini jangan kemudian tidak disertakan karena ini komitmen ini. Kalau kemudian setiap ganti pemimpin, kemudian dokumennya berubah, wah kapan kita sampai di tempat nanti? Itu seperti landasan paling fundamentalnya. Oh, paling fundamental. Yang 2025-2045, 20 tahun ke depan. oke. Rencana pembangunan jangka panjang nasional. Ini adalah turunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi, kabupaten, kota. Itu Bahkan- semacam GBHN ya? Loh, Semacam iya, GBHN, era kira-kira Soeharto, begitu. ya. Kalau era Orde Baru dulu ada namanya GBHN agar supaya kemudian pembangunan ini tidak keluar dari relnya. Oke. Nah, dari situlah kemudian perintahnya ada 2 kata yang harus kemudian dijadikan patokan oleh daerah. 1 kata maju, 2 kata berkelanjutan. Oke. Bahkan pemimpin daerah, kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, saat menyusun visi misi, ini harus mengacu kepada perencanaan teknokratik yang ada pada substansinya rencana pembangunan jangka panjang nasional itu. Kenapa? Karena visi misi gubernur ataupun bupati wali kota ini yang nantinya akan kemudian menjadi rencana pembangunan jangka menengah per 5 tahunnya. Oke. Sehingga sejak dari perencanaan yang utuh, maka sudah ada sinergi antara pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, baru sekarang masuk ke yang tadi Mas Yasin sampaikan. Ada beberapa dokumen daerah yang memang harus dievaluasi oleh pusat. Yang pertama adalah anggaran pendapatan dan belanja. Termasuk yang kedua pajak dan retribusi.
Di antaranya adalah tentang RT RW. RW. Jadi nggak bisa terus kemudian Kabupaten A dengan egonya, terus kemudian bikin rencana sendiri yang kemudian tidak mau dievaluasi oleh pusat, nggak bisa. Berarti landasan rancangan negara itu sejak 2025 ini ya, Gus ya? Sebelumnya Yang belum ada. mengacu kepada tema menuju Indonesia Emas Oke. 2045 ini startingnya adalah dimulai pada 2025. Oke. Nah, nanti kita diuji. Nah, provinsi ini, sahabat Lentera, masyarakat Jawa Timur, satu sisi memang wakil dari pemerintah pusat. Statusnya di Undang-Undang 23 itu, 2014 tentang pemerintahan. Tapi jangan lupa bahwa gubernur ini dipilih oleh rakyat. Jadi juga kepala daerah otonom. Tapi provinsi ini nggak punya daerah, nggak punya teritori. Ahmad Tamim begitu keluar dari Gedung Indrapura, di luar pagar, sudah Surabaya. Ya. Sehingga otonom yang ada di kami di provinsi ini adalah otonom yang menurut terjemahan kami dan banyak para ahli mendefinisikan adalah koordinasi dan fasilitasi. Ini kira-kira nanti yang kita diskusikan sejauh mana kemudian rencana tata ruang kita itu kalau kemudian ditaati, dipatuhi, dan kemudian dijadikan pedoman dalam rangka penataan tata kota, tata ruang, bagaimana kemudian melestarikan kaitan ruang hijau, terus di mana kemudian area pemukiman, dan lain sebagainya, ini adalah hal yang luar biasa. Setidaknya, komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat itu ada, dokumennya ada. Tapi yang susah bukan kemudian membuat dokumennya, tetapi yang susah adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Yasin. Sudahkah ini berkolaborasi? Oke. Nah, untuk ke depan RT RW kita itu bagaimana, Gus Tamim? Mengacunya, fokusnya. Jadi RT RW ini tentu seiring berjalannya waktu tidak menjadi dokumen yang baku. Oke. Bakunya adalah bahwa ketika ada perubahan, maka haruslah kemudian dimohonkan evaluasi kepada pusat. Harapannya biar pusat kemudian yang memotret. Andaikan kemudian agak ke pinggir atau ke kanan atau ke kiri tidak terlalu. Ini harapannya. Ya karena Jawa Timur ini kan dokumen datanya kan tentu agregat dari kabupaten kota. Contoh saja, ini bukan soal masalah RT RW. Ketika kita Jawa Timur memutuskan untuk penurunan angka kemiskinan semisal. Nah, kalau persentase normatif, ini kan bagi kota-kota kayak Surabaya, Kalamangan terlalu ringan. Ya. Nggak kerja aja ya seperti itu penurunan angka kemiskinannya. Kenaikan ekonominya juga begitu. Tapi kalau kemudian melihat yang namanya Blitar, Tulungagung, Trenggalek, ini ya tentu kalau mau dibandingkan dengan yang namanya Sidoarjo ya amat sangat beda. Nah makanya sekali lagi dokumen perencanaan yang terkait dengan data ini tentu ada definisi operasional yang cara membacanya berbeda. Harus spesifik ya, Gus? Iya, tetapi yang namanya konsistensi dan kepatuhan itu saya kira dimanapun dan kapanpun. Oke, siap, Gus. Saya dengar RT RW Jatim terbaru masukkan pengaturan zona pesisir. Apakah itu juga yang jadi ini ya fokus di ke depan ya, zona pesisir di pulau-pulau kecil atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil RZWP 3K itu, Gus? Nah, jadi gini Mas Yasin, sahabat Lentera. Jawa Timur ini kan utamanya daerah-daerah seperti Gresik. Ini kan ada 1 atau 2 kecamatan yang di Pulau Bawean. Ya. Selain kecamatan, memang Gus. ya Dua 2 kecamatan ya. Kalau nggak salah di Sumeneb, ini ada 7 kecamatan yang kepulauan. Di Sampang juga ada pulau apa itu. Nah, sehingga untuk mengintegrasi revisi Perda RTW kita terkait dengan mengakomodasi kepentingan Pesisir. daerah pesisir itu sebuah keharusan. Oke.
Belum lagi kemudian kebijakan pusat yang kemudian kaitan dengan transportasi dan distribusi logistik ini ya jangan mengandalkan darat. Lebih mudah dan murah ketika kemudian tol laut kita terintegrasi. Oke. Berpikir soal pesisir itu baru tahun ini ya Gus? Atau Sebenarnya undang-undangnya sudah cukup lama. oke, Tetapi bahwa ada dua kan yang namanya legislasi itu, yang karena local wisdom, karena apa namanya kearifan lokal yang memang harus kita atur. Semisal ada perda tentang apa namanya bantuan hukum untuk warga masyarakat miskin semisal, ada di Jawa Timur. Ini ya khusus, ya itu hanya karena cerita waktu itu ada seorang ibu yang memang kerjaannya ke hutan, yang dia nyari kayu hanya untuk makan, bukan untuk dijual. Tapi karena suatu hal atas nama aturan kemudian dipidanakan. Dan ketika kita telusuri, kenapa kemudian seorang ibu yang hanya mohon maaf mempertahankan hidup dengan kayu yang didapat dari hutan saja kemudian harus dipidanakan. Ternyata usut ketemu usut, tidak ada advokat yang kemudian mendampingi, yang sehingga ya dakdok begitu aja, kira-kira begitu. Nah dari situlah kemudian Ibu Gubernur waktu itu kalau nggak salah masih Pak D. Karwo menginisiasi kaitan dengan perda bantuan hukum untuk masa. Ini adalah local wisdom. ya, Tapi yang namanya RT RW, yang namanya APBD, walaupun kita diberikan peluang untuk menyusun, tapi ada aturan-aturan yang memang harus kita ikuti dalam bentuk namanya edaran Kementerian Dalam Negeri atau peraturan menteri, termasuk juga di dalamnya ada RT RW yang konsennya adalah kaitan dengan eksistensi tol laut itu. ya. Artinya RT RW tidak seperti perda local wisdom yang bisa dengan refleks saja gitu bisa di. Local wisdomnya di tata laksana peraturannya. Oke. Jadi kalau norma kandungan substansinya ini mesti harus mengacu kepada perintah undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, setelah kemudian menjadi perda, kan tentu ada peraturan pelaksananya yang namanya peraturan gubernur. Perintah perdanya adalah eksistensi tol laut. Oh, berarti harus rekonstruksi, revitalisasi dermaga, pelabuhan. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita merekonstruksi pelabuhan, pelabuhannya kita mampu mungkin. Tapi kemudian pengerukan sedimentasi karangnya dan lain sebagainya itu domainnya siapa? Kalau kita mau keruk juga dengan kita boleh, tapi kan itu domainnya pemerintah pusat. Nah, kayak gini ini yang kemudian harus diatur oleh peraturan gubernur. Oke. Berarti sebenarnya kolaborasi itu pasti sudah ada kolaborasi. Itu barang pasti dan tidak mungkin tidak berkolaborasi. Ya. Karena harus dievaluasi oleh pusat Walaupun- seluruh Indonesia. Oke. Dan kabupaten kota harus dievaluasi oleh gubernur. Nggak mungkin. Tapi Mas Yasin, manusia adalah manusia. Ya. Mensinergi itu adalah kata-kata yang paling murah dan mudah Untuk diucapkan. untuk diucapkan. Tapi ego sektoral kadang-kadang malah justru kita tidak bisa mentransformasi dengan percepatan itu ya hanya karena kita tidak sinergi dan tidak kolaborasi. Nah, apalagi beban itu kan jadi terasa setelah terasa di tingkat satu, artinya di provinsi. Di provinsi itu adalah kepanjangan tangan dari pusat, kan ngoten Gus. Betul. Nah, artinya ketika ada ego sektoral di kabupaten kota tertentu gitu ya, itu yang membuat ini selama ini apa sih Gus? Yang solusi-solusi kecil yang bisa dilakukan oleh Upaya oleh penyelenggara negara di Jawa Timur yang dalam hal ini adalah gubernur dan DPR. Jadi kan penyelenggara negara itu adalah unsur eksekutif dan legislatif. Satu-satunya di Jawa Timur yang masih kekeh dengan yang namanya Bakorwil, Badan Koordinasi Wilayah dulu, entah zaman Belanda itu apa nyebutnya itu hanya di Jawa Timur. Karena dalam pikiran kami, 38 kabupaten kota, kalau kemudian ditata sentralnya di Pahlawan, semisal kantornya gubernur, ini kok tidak mungkin. Rentan yang
cukup jauh, mulai dari Pacitan sampai kemudian Banyuwangi. Mulai dari mana Ngawi, Bojonegoro, sampai kemudian, ya Banyuwangi juga kan, sampai Sumeneb, kira-kira begitu. Nah, maka kemudian Jawa Timur masih menganggap perlu adanya badan koordinasi itu. Harapannya sekali lagi, badan koordinasi ini kemudian mengkoordinir hal-hal yang bukan terlewatkan, tapi yang ya semisal lah, masa supervisi aja kemudian cek lokasi harus dari Jawa Timur ke Pacitan, harus dari Jawa Timur kemudian ke Madiun. Kan cukup didelegasikan oleh organ Bakorwil ini. Oke. Ketika ada hal yang mendadak, semisal hari ini rentan dengan yang namanya bencana, oke, pasti yang namanya Badan Penanggulangan Bencana Jawa Timur turun. Tapi kehadiran gubernur dengan cepat dan tepat, ini manakala ada organ yang kemudian dekat dengan yang namanya TKP. Harapannya begitu. Oke. Dan Tapi ya kadang-kadang kemudian setelah saya nanya ketika kita datang ke Badan Koordinasi Wilayah, gimana Pak? Alhamdulillah Pak, kita sudah komunikasi dengan baik, sudah kami koordinasikan dengan baik, tapi ya lagi-lagi kami tidak bisa ketemu langsung dengan otoritas di kabupaten kota. Tidak ketemu langsung dengan bupati dan sekda. Ketemu dengan asisten Pak, sehingga ya beberapa hal masih, ya Pak nanti akan kami sampaikan kepada pimpinannya. Nah, ini kan juga ironi juga kan. ya, ya. Dan saya bukan kemudian berburuk sangka kepada mereka. Ya karena eselonnya mungkin sama, kepangkatannya di aparatur sipil negara juga sama. Ini kadang-kadang kan juga, kenapa kau undang aku sama kau sama, gitu kan. Nah, Ya. kadang-kadang masih ada yang seperti itu. Padahal ini bukan lagi soal pangkat dan baju. Soal bagaimana koordinasi ini kemudian terlaksana dengan baik. Jelas, Apakah itu ini Gus, apakah itu terkait juga dengan jangan-jangan sistem kinerja ya, kinerja demokrasi kita, artinya ya kalau sudah bupati atau wali kota itu kan ya, bosnya wilayah gitu loh, punya wilayah secara yang ia kelola, yang mereka kelola begitu, sementara kepanjangan tangan pemerintah pusat itu kan dianggap ya cuman ya formalitas atau bagaimana gitu. Iya, kira-kira saya kadang-kadang itu menganalisis, Mas Yasin. Ini akhirnya pemerintah pusat punya apa namanya kebijakan yang menurut saya monumental sekali ini. Ayo, tak bikin efisiensi sekarang. Gitu ya Gus. Ayo, sekarang aku bikin program langsung ketemu dengan rakyat, memberikan asupan bergizi untuk kader masa depan bangsa. BGN itu langsung pusat itu. Itu Provinsi langsung. menurut Gustami itu langkah politis yang dilakukan Ya, saya kan pusat. politisi Mas Yasin. Iya, langkah Boleh dong Iya. kemudian. Ya enggak boleh begitu sih. Iya. Tapi kan berpendapat boleh. Iya. Ini menurut saya hal yang luar biasa. Artinya luar biasa itu bukan kemudian, mohon maaf, yang bahasa-bahasa di media dengan koboynya pemimpin, bukan. Ini adalah kebijakan yang murni dan tulus. Dan positif, manakala menangkapnya di desa, itu dengan apa namanya, dengan sebuah penangkapan yang realistis. Coba sekarang, ketika yang namanya satu dapur berdiri di desa A semisal, wah itu kalau kemudian otoritas desanya menyambut dengan baik, dia kumpulkan para petani, berapa luas lahan kita hitung dengan baik, dibentuklah yang namanya informasi tani, petani kita Koperasi. nanam padi jual nasi. Berapa kira-kira labanya? Banyak Gus. Luar biasa. Ya. Petani kita nanam sayur jual lodeh. Oh, luar biasa itu. Tetapi kan lagi-lagi kan, ya ada sudah yang siap seperti itu ada. Dan juga ada lagi selain itu kan juga ada yang namanya merah putih koperasi itu. Koperasi, ya. Itu pusat juga. Nah, ini perlu pendampingan ahli agar supaya sinergi dan kolaborasi itu terjadi. Kalau itu kemudian ditangkap betul oleh otoritas desa, saya optimis tidak lama lagi akan ada desa yang tidak hanya desa mandiri, tapi desa berdikari. Ini kan banyak kan desa mandiri, Iya. desa berdaya, Seperti itu. tapi malah akan naik status desa berdikari, Oke. berdiri di atas kaki Kaki sendiri. Ya mudah-mudahan, tapi kalau kemudian ini dianggap sebagai beban,
Wah, Untuk kehidupan. perintah mendadak, Iya, perintah iya. yang Ya, itu dipaksakan. kan Gus yang sering Gus. Iya, tunggu tanggal mainnya. Eh, Tapi kalau ini dianggap sebuah fakta dan realitas politik yang kemudian kita konversi dengan keberadaan potensi di desa, ya, luar biasa. siap, siap, Gus. Oke Gus, ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana ya Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur itu memastikan partisipasi publik? Partisipasi publik terkait dengan transparansi data tata ruang. Apakah Komisi D itu sudah apa ya? Terus dengan penggunaan SITR Gus, Sistem Informasi Tata Ruang. Iya. Itu bagaimana Gus? Jadi gini Mas Yasin, hampir seluruh perda tentang RT RW yang kami tahu ya, itu belum sampai kepada rencana detail tata ruang. Oke. Kalau sebatas yang namanya perda, rencana tata ruang dan tata wilayah, itu saya kira mengacu kepada undang-undang, ini saya kira sudah cukup. Dan itu adalah patokan ya, patokan yang harus kita pedomani. Tapi kalau sudah masuk kepada yang namanya rencana detail tata ruang, ini jarang kabupaten kota yang berani. Kenapa? Ya gimana, kadang-kadang kita harus bertabrakan dengan otoritas yang menurut kita harus kita hormati. Saya nggak akan sebut dengan pasti ada 1.500 kepala keluarga di daerah pesisir yang mestinya ya tidak keberatan lah negara untuk kemudian melepas kalau itu kemudian asetnya milik negara. Ya tapi karena lagi-lagi tarik tambang kaitan dengan kepentingan, ini adalah aset nasional semisalnya. Yang satu sisi sudah bertahun-tahun ditempati oleh masyarakat, turun-temurun. Bahkan mereka tidak bisa beridentitas. Karena menurut data bahwa tanah ini adalah milik organisasi negara A gitulah. Ya tentu negara ini. Satu sisi kami menempati tanah itu sudah dari kakek-kakek saya. Oke. Yang kemudian tidak terbit yang namanya kartu keluarga, tidak terbit yang namanya kartu domisili karena dianggap bahwa mereka itu numpang. Nah, saya yakin nggak lama lagi kendala-kendala yang seperti ini akan terurai dan terselesaikan. Oke, oke. Dan Jadi kalau kita dengan rakyat sih, saya kira agak cukup gampang. yang susah, Oh buktinya jalan tol dibangun juga selesai semua kok. ya, Artinya pengadaan tanahnya kan selesai. Ya tentu ya dengan mengganti. ya, Ya. ya. Tapi kalau sudah antar otoritas yang dalam satu negara, katakan BUMN, terus mohon maaf, kemudian TNI, Polri, Ya. ini juga hal-hal yang memang perlu apa ya. Bahkan kemudian kita dengan perhutani, wah ribetnya kadang-kadang luar biasa. Ya wajar, wajar saja. Tetapi kalau sudah antar negara, antar kepentingan stakeholder, maka dengan peraturan presiden kan langsung selesai Mas. Jangan kemudian terus berlama-lama yang akhirnya yang menjadi korban yang kurang baik adalah rakyat. Oke. Yang bahasa saya kurang baik lah. Wong buktinya mereka juga masih bertahan di tempat itu, berarti kan walaupun mereka mengatakan betul Pak, kami ini memang yakin kalau ini adalah bukan aset kami. Tapi kami warga negara Pak. Relokasi dulu lah Pak, bikinkan rumah kami kemudian yang pantas untuk kami. Baru kami tinggalkan tempat ini. Ya. Nah, memang kadang-kadang demi dokumentasi, demi RT RW, Oh, maka ratusan miliar harus kita keluarkan demi yang namanya, harusnya tidak keluar sebenarnya. iya, demi yang namanya kesejahteraan rakyat. Itulah negara harusnya ya. Gus. Loh, kalau negara kalau dengan orang kecil ya jangan hitung-hitungan Ya, dong. ya, ya. Siap, siap. Nggak boleh terus negara mengeluarkan dana untuk wong cilik terus hitung-hitungan itu ya nggak boleh Mas. Nggak boleh. Siap, siap. Gus, dalam kasus konflik pemanfaatan lahan, misalnya investasi industri atau lahan pertanian pemukiman, apa ya langkah proaktif Komisi D? Hampir seluruhnya pelepasan aset yang menyangkut pusat itu adalah otoritas pusat. Oh gitu. Kalau yang menyangkut otoritas provinsi, saya kira asalkan kemudian tukar gulingnya, Cocok ya. terus kemudian angkanya, nilai manfaat dan daya gunanya itu lebih daripada asal, saya kira kok tidak perlu kita persulit ya, karena investasi itu juga barang penting. Yang penting jangan kemudian menipu negara lah.
Maksudnya bagaimana? Ya transparan. Yang kemudian sering terjadi itu kan tukar guling, pelepasan aset, tapi kan ada yang disembunyikan kan. Dan memang mungkin disembunyikan. Coba tanah jenengan antara NJOP dengan harga pasarnya sama nggak? Ya, ya. Ya tentu tidak sama. Nah, kok tentu nggak sama? Harusnya sama dong. Harusnya sama. Lah, harusnya sama kan. Tapi ada upaya gini loh Gus, kalau soal NJP kan eh, itu memang direndahkan harganya. Bukan direndahkan. Itu kan ada tim NJOP Ya. oleh kabupaten kota. Secara Ngebayang total. sampai terus kemudian kan itu ada harga yang memang sudah dipatok kan. Iya. Nggak mungkin yang di pinggir jalan nasional kemudian harganya sama dengan yang di pedalaman. Ya, ya. Sehingga tim ini kan harus bergerak, muter kan. Sehingga aturan regulasinya pun juga dibikin tidak sama. Ya. Oh namanya NJOP. Tapi kan putarannya jadi 5 tahun sekali. Tanah yang sekarang jenengan HI itu, yang jenengan milik atas nama Mas Yasin, ini sekarang naiklah NJOP-nya. Ini kemudian dilihat lagi sehingga sampai kepada putaran yang kesekian, terus kemudian harus dievaluasi kembali. Ini bisa jadi 10 tahun lagi. Sehingga ketika hari ini hampir mirip, hampir sama, di tahun ke-7 jomplang. Apalagi kena yang namanya mafia-mafia tanah semisal. Yang tanah di situ pasarannya adalah 100, saya tahu-tahu orang datang dibeli 500. Ikutlah semua naik. Ya, ya. Nah, jadi negara ini memang secara dokumen sangat amat mudah. Tetapi secara praktek yang namanya realita dan fakta, ini memang harus beradaptasi dan menghargai dari situasi dan kondisi yang ada. Ya, ya. Yang akhirnya orang menyebutnya, aturan kok gak pasti, begitu kan. Ya, padahal pasti. Padahal hanya pasti, saja- karena situasi dan kondisi yang mengharuskan ada perubahan dan penyempurnaan. Mestinya penilaian itu berkala dengan lebih cepat berarti Gus. Harusnya begitu. Ya. Dan hari ini sudah online kan. Saya melihat di Kota Malang itu sudah ada percepatan kaitan dengan tim NJOP. Bahkan ada juga percepatan kaitan dengan persoalan sertifikasi hak atas tanah. Sehingga ketika saya datang ke BPN setempat, dia mengatakan bahwa hampir 90% Pak Tamim memotret Malang hanya cukup dari kantor sini. Begitu diklik, jenengan tahu di desa mana, petak mana, ada aktivitas apa, luasnya berapa, cukup kami kendalikan dari sini. Karena kadang-kadang kalau masih manual seperti dulu, ya tentu ada kelebihan ukur, ada kurang ukur, ada macam-macam. Nah, di Malang sudah digitalisasi sehingga kait dengan luasan-luasan tanah atas hak milik warga ini sudah betul-betul termapping dengan baik dengan menggunakan sistem digital. Terus, apa selama ini kendala dari Komisi D ya, dalam memberikan mengawal proses pembangunan lah yang terkait dengan tata wilayah? Namanya DPR ini kan ya 3 hal tadi itu. Satu kaitan dengan legislasi. Legislasi ini kalau kami yang di daerah ya tentu bukan kemudian barang yang ori, karena lebih kepada perintah undang-undang yang kemudian lahir namanya peraturan daerah. Ya tentu sesuai dengan tata laksana aturan pembentukan peraturan daerah, kan tidak boleh aturan yang dibuat oleh provinsi bertentangan dengan aturan yang ada di pusat. Nah, kecuali mungkin yang terbaru ini Mas Yasin, mudah-mudahan 2026 kami sampaikan kepada warga masyarakat, alhamdulillah kita di sisi perhubungan, utamanya terkait dengan moda transportasi publik, sudah ada Transjatim. Ini kita sedang upayakan untuk kemudian ada peraturan yang menaungi. Semoga di tahun 2026 ini sudah selesai nanti. Nah, itu mungkin kearifan kita, kearifan Jawa Timur. Tapi tetap harus mengakomodir dari undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ada di atasnya kaitan dengan moda atau jasa transportasi umum. Nah, kembali kepada tadi yang namanya kendala. Ya tentu legislasinya kayak begitu itu. Yang kedua adalah budgeting, kaitan dengan anggaran. Ya tentu tidak boleh ada 1 rupiah pun yang tidak kembali kepada masyarakat. Tetapi bahwa yang namanya anggaran ini amatlah sangat terbatas. Provinsi ya mayoritas adalah
kita dapat dari yang namanya PAD, utamanya di pajak kendaraan bermotor, ya balik nama segala macam itu, termasuk air baku, air permukaan ya. Dan yang ketiga kan soal bagaimana pengawasan. Ya. Nah, pengawasan yang kita lakukan ya tentu pengawasan yang, mohon maaf, bukan kemudian pengawasan teknik, bukan pengawasan teknis, tapi pengawasan kebijakan. Ya lebih kalau ada orang datang, menyampaikan, kemudian dengarkan, lalu sampaikan. Untuk sampai pada teknis, ya memang kalau diperlukan atas nama perintah mungkin dilakukan. Tapi lebih daripada itu yang banyak adalah pengawasan kebijakan, ya tentu dengan rapat, otoritas terkait, mitra kami, ayo, katakan Bapeda semisal, yang menyangkut dengan dokumen RT RW semisal, ataupun yang terkait semisal, gimana? Anu Pak Tamim, ini alhamdulillah yang sisi ini telah tercapai dengan baik, yang ini kita belum. Oh, ya udah gitu aja. Namanya pengawasan kebijakan, kita pastikan bahwa gubernur dan perangkat eksekutifnya melaksanakan langkah-langkah pembangunan sesuai dengan uangnya mengacu kepada APBD kita. Pelaksanaannya mengacu kepada regulasi yang dibuat oleh pusat maupun yang kita buat. Nah, tentu pengawasannya kalau sudah menyangkut hal yang one prestasi ya tentu bukan kami, tapi adalah otoritas aparat penegak hukum, kira-kira begitu. Oke, siap. Terus di penghujung perbincangan kita ini, Gus, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Sobat Lentera yang ada dimanapun, bagaimana apa-apa yang yang sedang diupayakan Komisi D DPRD Jatim ini dalam ke depannya, Gus. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur punya komitmen satu, maju dan berkelanjutan, sehingga berharap ada sinergi dan kolaborasi. Dengan semangat kebersamaan, insya Allah semua akan terlaksana dengan baik program pembangunan kita. Terutama sekali kami bangga dan mengapresiasi apa yang disebut dengan partisipasi masyarakat. Sejatinya keuangan negara amat sangat terbatas. Tapi semangat partisipasi, semangat gotong royong untuk berkontribusi memajukan Indonesia, memajukan Jawa Timur, gotong royong dan partisipasi rakyat tidak akan ada batasnya. Dan inilah saya kira yang akan kemudian mempercepat peran langkah-langkah kita untuk menuju Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Oke, terima kasih Gus Tamim Sama-sama. atas waktunya, atas informasi yang telah disampaikan kepada kami semua, termasuk kepada sahabat Lentera yang ada dimanapun. Terima kasih yang luar biasa kami sampaikan kepada Lentera telah Terus mengundang saya. ada satu sesi lagi Gus, ini games. Saya kasih 2 pilihan, Gus Tamim pilih hanya satu, tapi non konteks, tanpa konteks apapun gitu Gus. Siap ya Gus ya? Apa itu? Seperti gini, hijau atau kuning, pilih mana gitu Gus. Gitu aja Gus. Oke Gus ya. Tapi aku boleh kan memilih sesuai dengan hati nuraniku? Hanya 2 ini aja Gus. Iya, sesuai hati nurani, tapi tanpa konteks. Jadi tanpa konteks apapun, jadi tidak terkait dengan apapun lah. Hijau atau kuning Gus? Pilihnya hijau, tegas. Oke. Soto atau rawon? Waduh. Boleh nggak pilih dua-duanya? Satu aja Gus. Rawon. Blitar atau Kediri? Ya pasti Blitar dong. Pasti Blitar. Gagasan atau kesepakatan? Gagasan. Yang terakhir, ruang paripurna atau ruang pesantren? Aduh, ini lagi kayak soto kayak rawon ini. Darahku ini darah pesantren, Mas Yasin. Ya, ruang paripurna untuk pesantren. Oke, baik, terima kasih. Selamat berjumpa kembali Gus Tamim dan saya Yasin Al-Rafiri. Mohon undur diri, sampai jumpa. Selamat bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih Gus.